Bapa di sorga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan hamba-Mu. Layakanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu semata-mata berdasar atas pengajaran Alkitab dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya baik di sini maupun di tempat masing-masing. Biar kami semua dipimpin untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, kearifan. Kami makin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan, dan hidup kami makin hari berkenan kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat pagi. Dosen saya bilang begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, Anda jawab cuma pagi. Tahu kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara-saudara, maksud saya ialah supaya Anda semua selamat di pagi ini. Tapi Anda kepada saya cuma pagi. Gitu. Jadi saya nggak perlu selamat. Padahal saya tinggal di Jakarta, bangunnya 4:30, mandi, tidak lupa sikat gigi, dan akhirnya selamat tiba di sini. Tapi tidak diselamatin. Selamat pagi saudara. Dan masih hangat, selamat Paskah. Nah, tema gereja kita bulan ini adalah menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan tema hari Minggu adalah kemenangan atas iri hati dan kecewa. Dan bacaannya sudah disinggung oleh Pak Gembala tadi, tapi itu tidak saya baca lagi. Saya memulai karena bacanya tadi mengenai Yohanes Pembaptis, maka saya start dari awal. Untuk itu mari kita buka Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Yohanes 3, Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Mari kita baca bergantian ya. Saya dan Anda bersama-sama membaca bergantian. Ada yang suka bilang begini, saya membaca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Tidak ada ayat yang ganjil. Karena ayat yang ganjil adalah ayat yang aneh kan. Jadi kalau mau pakai ganjil genap, harusnya bilang begini, saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Anda membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi repot. Mendingan seperti saya, kita membaca bergantian ayat demi ayat. Praktis kan? Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yordan, ya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya.
Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Iri hati. Bahasa Yunaninya zelos. Z-E-L-O-S. Kata zelos dalam bahasa Yunani pada awalnya itu artinya positif. Semangat, spirit untuk berjuang. Itu arti kata asli dari zelos. Tapi ketika kata itu dipakai dalam dunia bisnis, dia menjadi negatif. Oleh karena itu bahasa Inggris, iri hati apa yo? Jealous kan? Ya, itu akar katanya dari bahasa Yunani. Nah, iri hati itu apa sih? Iri hati. Iri hati itu sederhana saja, nggak bisa lihat orang lain lebih dikit. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah kan gitu. Nggak bisa lihat orang lain lebih dikit. Mungkin kancing baju teman lebih satu udah iri dia gitu. Nah, bacaan kita bercerita bahwa pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan Yohanes Pembaptis tumpang tindih. Yohanes masih membaptis, tapi Yesus juga dan murid-muridnya mulai juga membaptis. Walaupun dalam Yohanes 3 ini dikatakan bahwa Yesus membaptis, tapi kalau Anda buka Yohanes 4 ayat 2, coba buka Yohanes 4 ayat 2, ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus tidak membaptis. Tapi di pasal 3 dikatakan Yesus membaptis. Apakah dua ayat ini bertentangan? Enggak. Kalau anak buah yang melakukan sesuatu, dianggap boslah yang melakukan kan? Apakah itu positif, apakah itu negatif ya? Kalau orang pajak korupsi, menteri keuangan yang salah kan gitu. Jadi walaupun di pasal 3 dikatakan Yesus membaptis, padahal sebenarnya yang membaptis adalah murid-muridnya. Jadi tumpang tindih ya, Yohanes membaptis, Tuhan Yesus juga membaptis melalui murid-muridnya. Dan ternyata makin banyak orang datang dibaptis oleh Yesus atau dibaptis oleh murid-murid Yesus. Padahal dulu sebelum Yesus mulai melayani, ya justru semua orang datang kepada Yohanes. Tapi makin lama dia makin berkurang. Yesuslah yang makin hari makin bertambah. Lalu murid-muridnya bertengkar, dikatakan bertengkar dengan berselisihan dengan murid Yesus. Mereka berselisih. Baptisan siapa yang sah sih? Itu kita bisa baca pada ayat 25 ya. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi, dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang mereka datang melapor kepada Yohanes Pembaptis. Bos, itu orang yang dulu kau baptis bersama-sama dengan kau di Sungai Yordan itu, sekarang dia membaptis juga. Dan banyak orang datang kepada dia. Jadi di sini yang iri hati Yohanes Pembaptis apa murid-muridnya? Murid-muridnya ya, mereka iri hati. Apa jawab Yohanes kepada murid-muridnya yang datang melapor itu? Satu, mari kita baca itu pada ayat yang ke-27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi apa artinya jawaban Yohanes ini? Yohanes selalu bilang begini, kalau teman saudara-saudara kita yang sebenarnya itu bahasa, Tuhan sudah mengatur rezeki masing-masing kan? Nah ini yang Yohanes katakan, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu kalau tidak diberikan dari surga. Karena itu jangan iri hati sama berkat orang lain. Karena itu berkat adalah apa yang kita terima dari Tuhan.
Jadi tidak seorang pun bisa ambil sesuatu kalau itu bukan berkat dari Tuhan. Tapi jangan Anda elaborasi lebih jauh. Kalau begitu koruptor juga berkat dari Tuhan. Enggak gitu juga lah gitu. Tapi maksudnya rezeki, kebutuhan kita, ya, apapun yang kita miliki, yang kita terima dengan jalan yang baik, itu adalah dari Tuhan. Itu yang Yohanes maksudkan. Tidak seorang pun dapat mengambil apa-apa kalau itu tidak dikaruniakan dari atas. Jadi sekali lagi, kalau tema kita minggu ini adalah bagaimana mengalahkan iri hati, ya, maka jangan sampai, ya, kita lupa bahwa apapun yang kita punya itu adalah karena Tuhan yang memberikan. Tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu kalau bukan dari Tuhan. Kalau pakai bahasa tetangga kita, kalau bukan rezeki Anda banting tulang, memeras keringat, nggak bakal dapat, ya. Membanting tulang, memeras keringat, itu ungkapan bahasa Indonesia yang aneh. Tulang dibanting-banting. Apalagi tulang orang Batak, ya, kalau dibanting-banting itu. Jawaban Yohanes yang kedua. Mari kita lihat. Ya. Ayat 28 dikatakan gini. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi dulu ketika Yohanes Pembaptis baru tampil, banyak orang menyangka dia Mesias, ya. Lalu mereka datang tanya dia, engkau kan Mesias? Yohanes bilang, boro-boro. Itu boro-boro kata saya, bukan kata Yohanes. Boro-boro saya Mesias. Buka tali kasutnya aja saya enggak layak. Dengan kata lain, Yohanes hendak mengatakan bahwa dari dulu kan saya sudah katakan, ya, saya hanya diutus untuk mendahului. Bahasa Yunani untuk diutus mendahului itu kerux. Kerux itu bahasa Indonesia bintara. Bukan bintaro, ya, gitu. Bintara. Itu kalau bahasa Belandanya voorraders. Kalau presiden mau jalan kan di depannya ada voorraders. Hanya menyiapkan jalan. Voorraders kan bukan presiden kan? Jadi Yohanes mengatakan, saya hanya diutus mendahului dia. Itulah sebabnya di ayat 30 dia katakan, justru dia yang harus makin besar, sayalah yang makin harus kecil. Itu jawaban kedua Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Jawaban ketiga, mari kita lihat pada ayat 29. Yang mempunyai pengantin perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Apa maksudnya? Ini diambil dari tradisi perkawinan orang-orang Yahudi dulu. Ya. Kalau sekarang orang menikah itu ada wedding organizer, ya. Nah, di Israel dulu tidak seperti itu. Ya. Dulu itu kalau kita pakai istilah sekarang itu orang Israel kalau mereka mau menikah ada mak comblangnya, ya. Tapi mak comblang itu bukan cuma asal menjodohkan lalu selesai, tidak. Mak comblang itu dia menjodohkan sampai pada saat terakhir ketika pengantin laki-laki masuk kamar perempuan. Dia itu disebut sahabat mempelai. Bahasa Yunaninya sosben, gak usah dihafal, susah. Jadi dia semacam mak comblang, tapi bukan cuma urus perjodohannya saja, ya. Dia urus semua sampai saat terakhir ketika pengantin laki-laki sudah berjumpa dengan pengantin perempuan, maka tugasnya selesai. Lalu Yohanes Pembaptis
pakai gambaran itu untuk menggambarkan dirinya. Saya hanya menjadi pengantar untuk mengantar Yesus berjumpa dengan manusia. Dan kalau sekarang Yesus sudah berjumpa dengan manusia, tugas saya sudah selesai. Dan kalau tugas saya sudah selesai, saya bersuka cita. Itu 3 jawaban Yohanes kepada murid-muridnya. Sekarang, apa penerapan 3 jawaban itu dalam hidup kita? 1, supaya Anda tidak iri hati, Anda harus sadar berkat Anda. Yang pertama tadi kan, sadar akan berkat Anda. Jadi, kalau Anda sadar bahwa itu berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, maka Anda tidak akan iri hati. Jadi bilang tadi kan, tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari surga. Jadi 1, sadar berkat yang Anda terima. Sadari bahwa itu yang Tuhan kasih ke Anda. Tidak usah lihat orang lain punya. Kedua, sadar diri. Yohanes sadar diri ya. Dia mengatakan dia cuma pendahulu. Buka tali sepatu pun saya nggak layak. Kalau Anda selalu sadar diri Anda, maka Anda tidak akan iri hati. Ngerti gak sih? Kayak bengong ya orang-orang ini. Kalau ngerti itu ngangguk. Saya kalau berkhotbah, saya selalu memperhatikan caranya jemaat mengangguk ya. Dan seumur-umur jadi pendeta, saya hanya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya. Itu semangat saya bertambah loh. Anggukan kedua itu turunnya pelan-pelan, naiknya kaget itu. Itu mengangguk juga. Tapi kode buat saya, cepat-cepat amin lah kau gitu. Sadar berkat, sadar diri. Baru yang ketiga, sadar posisi. Yohanes sadar bahwa dia cuma posisi sebagai sosben kan? Sebagai mak comblang. Jadi kalau Anda menyadari 3 hal itu, Anda bebas dari iri hati. Ayo. Siapa yang tidak pernah iri hati, ayo. Gak ada ya. Semua pernah ya. Saya juga sih. Nah, iri hati. Bagaimana kalau dalam terang perjanjian baru supaya kita tidak iri hati? Di atas semua yang 3 tadi itu ya, kita butuh kasih. Kasih. Kalau kita mengasihi orang, kita tidak iri hati. Saya S1, anak saya S2. Kenapa saya nggak ngiri sama anak saya? Padahal di angkatan kami, lulusan sekolah teologi, ada 2 orang lulus dengan predikat cum laude. Yang satu sekarang jadi dosen STT Jakarta. Cum laude dia. Yang kedua yang berdiri di depan Anda. Siapa? Bukan sombong, tapi
Enggak juga. Mau pakai ilustrasi gitu. Teman saya itu lulus S1 dan cum laude. Sinodenya memberi dia kesempatan untuk studi sampai S3. Sinode saya tidak memberi saya kesempatan. Jadi kalau saya lihat dia, saya iri hati. Kami sama-sama cum laude, tapi dia bisa jadi S3, saya tetap S1. Tahu kepanjangan STH, ayo. So tahu. Tapi ketika anak saya S2, kenapa saya nggak iri hati? Ya, karena saya cinta anak saya kan. Ya udah kalau nggak ngerti. Jadi kalau kita punya kasih, ya, kita nggak bakal iri hati. Tiga faktor tadi, istilahnya ada 3 pemicu ya untuk tidak iri hati. Tapi pembungkus utamanya adalah ya kasih. Nah, apa dampak dari iri hati? Apa dampak dari iri hati? Mari kita buka Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab, baca sama-sama. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati itu mengakibatkan berbagai macam kekacauan dan perbuatan jahat. Itu akibatnya kepada orang lain. Apa akibat iri hati bagi diri kita sendiri? Apa dampak iri hati bagi diri kita sendiri? Mari baca Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Bukan tulang batak yang busuk. Kalau Anda iri hati, yang menderita siapa? Anda sendiri. Anda iri sama saya nggak apa-apa kok. Tapi Anda yang makan tak nyenyak tidur tak kenyang kan? Makan tak nyenyak, tidur tak kenyang. Makan tak kenyang, tidur tak nyenyak gitu. Kalau Anda iri hati, yang sengsara Anda sendiri. Orang yang Anda irii, itu bahasa Indonesia bagus apa enggak? Orang yang kepadanya Anda iri hati, dia tenang-tenang aja kan? Bahkan dia nggak tahu kalau Anda lagi iri sama dia kan? Tapi Anda yang menderita. Itu dikatakan firman Tuhan. Iri hati membusukkan tulang. Nah, oleh karena itu, marilah kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa iri hati. Pasti semua orang pernah iri hati. Pendeta yang senior banget dari saya, udah meninggal dunia, almarhum pendeta Octavianus dari Batu Malang, dalam sebuah KKR di Jakarta, dia pernah bilang begini, sesaleh-salehnya Anda, seberiman-berimannya Anda pasti punya dosa favorit, ya. Pernah dengar gak dosa favorit? Dosa favorit ialah dosa yang paling Anda sukai. Artinya disitulah titik lemah di mana Anda jatuh. Misalnya beliau bilang gini, ada orang dosa favoritnya adalah materi.
Artinya dia mudah sekali tergoda dan jatuh ke dalam dosa oleh godaan materi. Itu berarti dosa favoritnya materi. Saking favoritnya sama materi sehingga biar lagi berdoa bunyi koin dia buka mata itu koin melindungi kemana gitu. Itu berarti favoritnya materi. Dosa favoritnya materi. Ada orang lagi dosa favoritnya itu seks. Mungkin materi dia tidak mudah tergoda, tapi mudah sekali tergoda di seks. Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Coca-Cola. Ada orang lain lagi favoritnya penaik darah, beringasan. Tersinggung sedikit, tonjok dulu bicara belakangan. Ada orang lain lagi suka bohong. Dosa favoritnya suka bohong. Soal sekecil apapun bohong. Suami istri pergi makan enak di restoran, anak kecil minta ikut. Enggak, mama ke dokter lah. Itu kan bohong. Dosa favorit yang lain lah gosip. Ada orang favoritnya ngegosip. Tahu nggak? Tukang gosip itu punya 2 password. Ada 2 password tukang gosip. 1, udah dengar belum? Itu password pertama. Kalau yang diajak ngomong bilang, belum apa sih? Baru keluarlah passwordnya yang kedua. Jangan bilang-bilang ya. Gitu. Kalau sudah keluar 2 password, itu tukang gosip. Dosa favorit yang berikut adalah kata-kata kotor. Kami di PGI punya kata mutiara begini. Rongga mulut kita ini kecil ya. Tapi seisi Ragunan muat. Anda bayangkan Ragunan butuh lahan berhektar-hektar untuk menampung semua hewan kan? Tapi semua hewan itu termuat di mulut kita ini. Di rongga mulut kita ini. Dan semua hewan itu terikat pada sebuah tiang yang namanya lidah. Sewaktu-waktu putus talinya, maka hewan itu meloncat keluar. Ada orang favoritnya memutuskan semua tali pada waktu yang sama. Monyet lo, babi lo, kambing lo, anjing lo, tikus lo, kan gitu. Ada orang lain lagi favoritnya adalah iri hati. Gak bisa lihat orang lain lebih dikit. Itu pendeta senior saya, yang senior banget dari saya, pernah dalam sebuah KKR di Senayan berkhotbah tentang itu. Nah, mari kita lihat semua dosa iri hati kita itu. Dan dosa iri hati itu sekarang ini dipicu dan dipacu oleh apa yang PGI sebut ilah masa kini. Ilah masa kini. Menurut PGI ada 3 ilah besar masa kini ya. Ada 3 ilah besar. Ilah pertama namanya materialisme. Orang makin hari makin materialistik ya. Apa saja ukurannya materi. Itu dosa ilah materialisme. Ilah kedua adalah ilah hedonisme. Hedon bahasa Yunaninya enak. Ilah hedonisme. Orang maunya enak. Gaya hidup yang hedonistik. Dan ilah hedonisme ini dipicu dan dipacu oleh teknologi. Teknologi membuat semua makin enak kan? Dulu ibu giling cabai pakai cobek kan? Sehingga sering keringat campur itu cabai ya enggak? Teknologi membuatnya enak kan? Blender misalnya. Enak. Waktu saya masih kuliah, saya dapat beasiswa dari Ambon. Saya orang Ambon ya. Walaupun nama saya Rap-Rap. Banyak orang sangka saya orang Batak. Karena nama Rap-Rap, banyak orang suka salah tulis ya. Rap-Rap itu dipotong jadi 2 ya. 2 kata.
rap, rap. Dipisah lalu dibaca dengan keras, rap, rap. Padahal dalam bahasa Batak, rap, rap artinya sikat sampai habis. Gitu. Ada orang Batak sini nggak? Rap, rap sudah kan gitu. Libas. Pada nama saya rap, rap itu ditulis satu kata, sambung, bacanya lembut ya. Dan katanya bahasa Batak sama-sama. Rap Mahita katanya gitu. Tapi saya bukan orang Batak. Saya dari Ambon. Jadi beasiswa saya dari Ambon ya. Waktu itu. Ya. Dan beasiswa itu harusnya nyampe ke saya itu tanggal 30-an ya. Tapi paling cepat tanggal 45. Baru beasiswanya nyampe. Bahkan lebih sering tanggal 60. Jadi kalau saya sudah habis duit, saya telepon ke Ambon. Masih pakai telepon engkol ya. Putar sampai ketek keringat, belum tentu nyambung. Kalau sudah nyambung, minta duit, minta beasiswa, Ambon kirim duitnya pakai pos wesel. Pos weselnya diantar kapal. Kapal dari Ambon 3 bulan sekali baru masuk Jakarta. Kadang-kadang pos weselnya nyampe, saya udah mati kelaparan gitu. Sekarang teknologi kan enak kan? ATM, e-banking, m-banking. Dalam sekejap uang Anda udah terkirim. Enak kan? Tapi itu makin membuat orang menjadi hedonistik. Dan ilah ketiga, kata PGI adalah individualisme. Orang makin hari makin individualistik. Lo, gue, lo, gue, gitu. Dan 3 ilah ini adalah potensial sekali untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa iri hati. Tapi jangan salah ya. Materi bukan dosa. Ya. Kita butuh materi. Tapi ingat firman Tuhan bilang, manusia hidup bukan dari roti saja kan? Tapi dari firman Allah. Hidup enak itu bukan dosa ya. Hidup enak itu enggak dosa. Tapi Alkitab bilang apa? Keringat dulu baru makan ya. Kalau mau hidup enak berkeringat dulu. Kan Alkitab bilang itu, berkeringat baru makan. Banyak orang tidak mau berkeringat baru makan. Maunya berkeringat waktu makan. Lalu mengasihi diri sendiri nggak salah kan? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu nggak salah. Tapi ketika kita mengasihi diri sendiri dan mengabaikan orang lain, potensial untuk jatuh ke dalam dosa iri hati. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tetap tidak iri hati? Karena iri hati melahirkan kekecewaan ya. Karena apa? Ketika apa yang Anda iri, kata itu aneh ya. Gitu. Tidak tercapai, Anda kecewa kan? Anda kecewa. Nah, untuk itulah ya dikatakan bahwa kita harus selalu hidup dalam kebenaran. 3 hal tadi ya, sadar berkat, sadar diri, sadar posisi. Dibungkus dengan kasih. Lalu waspadalah terhadap dosa-dosa favorit Anda. Waspadalah terhadap godaan 3 ilah besar ini.
maka Anda tidak akan jatuh ke dalam iri hati. Iri hati membusukkan tulang. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan berbagai perbuatan jahat. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita harus selalu sadar bahwa saya rasa kuncinya adalah 3 tadi ya. Sadar berkat. Apapun yang Anda terima itu berkat dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, apapun yang ada dalam hidup Anda, sikap utama Anda adalah apa, yo? Bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih, itu haruslah disyukuri. Seringkali kita tidak bersyukur karena apa? Ya, karena kita, dan itu menyebabkan kita iri hati ya. Itu karena apa? Kita dikuasai oleh keinginan. Karena itu bersyukur langkah pertama. Langkah kedua adalah mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih. Jadi kalau segitu Tuhan kasih ke Anda, cukupkanlah dirimu dengan itu. Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, makanlah tempe. Jangan pingin hamburger. Tapi ada pendeta yang terkenal ya, pendeta Poltak Sibarani namanya. Dia terkenal. Saya juga terkenal, tapi tidak terkenal dia ya gitu. Pendeta Poltak bilang begini, gimana kalau duitmu cukup untuk tempe, tapi pinginnya hamburger? Dia kasih 2 jalan keluar. 1, waktu makan tempe itu, bayanginlah hamburger gitu. Jalan keluar kedua adalah bawalah tempe itu di restoran hamburger dan makanlah di sana. Sausnya saus hamburger kan, cuci tangan hamburger gitu. Toiletnya toilet hamburger. Makanlah cepat-cepat sebelum diusir satpam. Maksud pendeta itu adalah bahwa kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, ya kan? Maka Tuhan akan kasih hikmat. Nah, ini bonus ya. Saya kalau lihat pada bonus. Begini, dalam konsep kekristenan ada 2 konsep tentang mujizat, ya. Apa itu mujizat? Sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia kan gitu. Itu konsep mujizat yang pertama begini. Di tangan saya ada tempe, hati saya pingin hamburger kan. Saya berdoa, Tuhan lakukanlah mujizat dengan tempe ini. Ubahlah tempe ini menjadi hamburger. Amin. Begitu amin, tempenya berubah menjadi hamburger. Itu konsep mujizat yang lazim. Tapi ada konsep kedua. Di tangan saya ada tempe, di hati saya ada hamburger. Saya bilang, Tuhan lakukanlah mujizat dengan tempe ini. Ubahlah tempe ini menjadi hamburger. Amin. Tempenya berubah tetap menjadi tempe. Yang diubah adalah hamburger di hati saya diubah jadi tempe. Ngerti gak sih? Yang diubah bukan tempenya. Yang diubahlah keinginan saya. Oleh karena supaya kita tidak iri hati, marilah kita belajar juga mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Itulah sebabnya doa Bapa kami, ayo. Kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis-habis kan? Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Cukup artinya apa? Menurut definisi etika, saya pernah tanya anak muda di gereja kami. Waktu saya mimpin persekutuan pemuda, saya tanya, menurut kalian cukup artinya apa? Ada anak muda jawab begini, dia bilang begini, Pak Pendeta, cukup artinya pas. Saya tanya lagi, pas artinya apa? Dia bilang begini, pas mau makan ada nasi.
Pas mau beli mobil ada duit. Pas mau ke luar negeri ada tiket. Saya bilang itu salon pas. Cukup menurut definisi etika adalah sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Dan Tuhan berjanji memberikan kepada kita kebutuhan kita. Tapi Tuhan tidak akan selalu menggenapi keinginan kita. Karena itu sekali lagi saudara, kalau tema kita hari ini bagaimana menang atas iri hati. Ingat, dunia kita sekarang, masyarakat kita sekarang sangat diwarnai oleh persaingan. Ya, persaingan yang sekarang luar biasa ya. Dan orang tidak ragu-ragu untuk menempuh cara apa saja. Termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Yang lagi heboh-heboh sekarang kan. Tapi apapun yang Tuhan berikan kepada Anda, syukurilah. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi Anda. Jadi selamat iri hati. Kok selamat iri hati sih? Selamat tidak iri hati. Dan tidak kecewa. Amin. Bapa di sorga, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Pengajaran-Mu telah hamba sampaikan. Dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan manusiawi. Roh Kudus yang tidak terbatas. Kiranya menumbuh kembangkan setiap pengetahuan, pengertian, pemahaman yang telah diterima oleh anak-anak Tuhan di sini. Maupun yang secara live streaming. Biarlah semua pada akhirnya firman itu berdampak bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.